Bab 1241, Pertempuran Kekuatan Besar. Hari ini, jika beberapa orang tidak mati, itu tidak akan cukup untuk mengatasi masalah ini. Qitian berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi Klan Qin, Istana Xingyu, Liu Tianzong dan kekuatan lainnya terkejut. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Nenek Long dan tetua ketiga lembah pemakaman dewa, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Kamu berani? Nenek Long berkata dengan suara tegas, saya anggota Klan Xiao, apakah kamu tidak takut putus sepenuhnya dengan Klan Xiao? Aku bukan orang yang bisa dianggap enteng di lembah pemakaman dewa. Tetua ketiga lembah pemakaman dewa juga berteriak keras. Namun sosok kedua orang itu mundur dengan cepat. Belum lagi lembah pemakaman dewa dan Klan Xiao, selama makhluk abadimu tidak bergerak, aku berani menerobos sendiri. Qitian mengucapkan kata-kata yang mendominasi ini. Boom, dalam sekejap, langit berbintang berguncang dan riak energi meledak. Sebuah tangan besar, sebanding dengan sebuah planet, menutupi langit dan matahari, membuat orang merasakan ketakutan yang tak terbatas, dan dengan cepat menyelimuti Nenek Siang dan ketiga tetua lembah pemakaman dewa. Inilah kekuatan kekuasaan. Keduanya menggunakan segala cara untuk melawan, tetapi yang dihancurkan oleh tangan besar mereka seperti manusia yang menghadap gunung, tanpa kekuatan untuk melawan. Tubuhnya meledak dan jiwa terkoyak. Dua raksasa di tahap selanjutnya dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir jatuh seperti ini, yang sangat mengejutkan semua orang. Qitian memandangi sekelompok orang di Istana Xingyu. Puff, puff, tanpa berteriak, orang-orang ini meledak menjadi serpihan kabut darah yang melayang di langit berbintang. Akhirnya, Qitian melirik orang-orang Liu Tianzong. Rekan Tao, kamu telah melampiaskan amarahmu. Cukup banyak orang yang meninggal. Bukankah ini cukup untuk menenangkan amarahmu? Pada saat ini, di bintang Xuanji, sebuah suara tua mengguncang langit berbintang, melepaskan aura yang sangat luas, seolah menghadap seluruh langit berbintang. Beku yang kuat lainnya, para biksu yang ingin memilih Aiden, obat yang ampuh untuk tubuh manusia, semuanya menemukan penyelamat mereka, dan ketakutan mereka pun hilang. Hehe. Qitian mencibir lagi dan lagi, matanya penuh ejekan. Apa yang kamu katakan itu benar-benar omong kosong. Belum lama ini, ketika Aiden dikepung oleh negara adidaya, mengapa orang ini tidak keluar untuk mengatakan sepatah kata pun yang adil? Pada analisa terakhir, orang ini hanya ingin berteman dengan negara adidaya utama, dan Aiden hanyalah pion yang dikorbankan. Jadi kamu bertekad untuk melakukan ini? Orang tua itu terkejut. Dia tidak menyangka Qitian akan menolak. Tubuh aslinya muncul di langit berbintang. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan wajah kekanak-kanakan alam kekuasaan yang maha kuasa belum lama ini. Anda pasti baru saja menstabilkan alam tersebut. Dia tampak merendahkan dan mengajari orang lain. Baiklah, izinkan saya menunjukkan kesenjangan antara Anda dan saya hari ini. Itu senior Gong Sun Su. Dia hidup mengasingkan diri di planet Xuanji. Klan Xiao sangat gembira. Ini adalah seorang biksu veteran yang kuat yang telah hidup selama lebih dari 8.000 tahun. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman di bidang kekuasaan. Kekaguman yang baru saja saya rasakan telah hilang. Mereka memilih Aiden, obat ampuh untuk tubuh manusia. Nak, pergilah sebelum terlambat. Luo San diam-diam mengirimkan pesan itu. Menurutnya, Qitian juga tidak punya peluang untuk menang. Dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Aiden menggelengkan kepalanya dan menolak. Mengetahui Anda tidak bisa menang tetapi tetap tidak mundur, betapa bodohnya orang ini. Luo San menendang hidungnya dan mengangkat wajahnya, tetapi dia segera memahami kesadaran dalam kata-kata Aiden, tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dengan kata lain, dapatkah biksu sakti yang baru saja membuat terobosan ini mengalahkan biksu sakti yang sudah mapan seperti Gong Sun Su? Gong Sun Su mencibir, tatapan tegas muncul di matanya. Dia memutuskan bahwa dia harus memberikan pelajaran berat kepada junior yang baru saja menerobos ke dunia kekuatan besar ini. Boom, pertempuran tingkat tinggi terjadi seketika. Sejak saat itu, banyak orang telah memahami teror dari para biksu yang berkuasa. Mereka tercengang oleh keterkejutan tersebut, dan ketakutan yang mendalam tumbuh di dalam hati mereka, menelan pikiran mereka. Langit berbintang ini seluruhnya tertutup oleh aura yang kuat. Dalam aura ini, semua orang merasa bahwa tubuh dan bahkan jiwa mereka berubah menjadi partikel energi paling dasar di dunia. Bahkan bintang matahari pun sedikit bergetar. Ini menciptakan pemandangan yang mengerikan. Orbit planet di tata surya ini sedang bergeser, dan planet itu sendiri berguncang hebat. Kecuali bintang Xuanji, yang memiliki aktivasi formasi tingkat tinggi dan pertahanan komprehensif, di dalam planet lain, lempeng-lempeng bergerak, letusan gunung berapi dan tsunami sering terjadi, dan memanas dengan cepat, berubah menjadi tempat peleburan total, dan bebatuan berubah menjadi magma. Dalam keadaan normal, biksu yang kuat tidak dengan mudah mengambil tindakan di depan dunia, dan hanya akan mengambil tindakan jauh di dalam langit berbintang yang tidak berpenghuni. Kekuatan yang meledak begitu mengerikan hingga seluruh planet akan meledak. Hari ini, setiap orang yang cukup beruntung menyaksikan pemandangan ini gemetar di dalam hati mereka dan merasakan dorongan untuk mendengar kebenaran. Di langit berbintang,
Ada dua sosok, cahaya ilahi menyelimuti mereka, dan aura iblis menyebar ke seluruh tubuh orang. Dengan berkah kekuatan supernatural, cahaya ilahi dan energi iblis setebal planet. Boom! Tabrakan mengerikan itu meletus, meliputi hampir 1 tahun cahaya, dan menghancurkan meteorit yang tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk. Aiden, siapa lagi yang bisa melindungimu sekarang? Beberapa raja jiwa yang baru lahir dari klan Qin mencibir, menatap Aiden dengan mata dingin. Namun detik berikutnya, nafas yang kuat turun, dan orang-orang ini langsung menguap ke udara. Dia sebenarnya masih punya waktu untuk memperhatikan situasi di sini. Kakek Lin Xiu sangat terkejut hingga dia membuka mulutnya saat melihat Qitian kalah dalam pertarungan dengan Gong Sun. Lin Xiu, Luo Fusen, Luo Tianzhen, Xiao Yuseng dan lainnya semuanya menyaksikan pertempuran ini. Luo Tianzhen, khususnya, adalah orang dengan level tertinggi di antara mereka. Berdiri di tempat yang tinggi, dia secara alami akan memiliki wawasan lain dan mendapat banyak manfaat. Semakin banyak Gong Sun Su bertarung, semakin dia terkejut. Di matanya, junior yang baru saja membuat terobosan ini sangatlah kuat. Jika dia tidak mengandalkan akumulasi ribuan tahun di alam kekuatan Maha Kuasa, dia sungguh tidak akan menjadi lawan Qitian. Terutama metode ofensifnya seperti binatang raksasa di langit berbintang, membuatnya sulit untuk dilawan. Wajahnya agak hilang. Qitian harus dikalahkan, jika tidak, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan biksu kuat lainnya. Situasi pertempuran meningkat seketika. Dan energi iblis di tubuh Qitian juga telah terkondensasi menjadi substansi. Masing-masing adalah aura pedang, segel tinju. Dia tampak seperti iblis abadi. Pedang iblis abadi. Qitian berteriak, dan di telapak tangannya yang terangkat, pisau tulang yang dipadatkan oleh energi iblis muncul, memancarkan aura ganas. Itu adalah Raja Iblis dengan level yang sama, dan senjata yang dia marahi sebanding dengan harta peri. Ini menunjukkan bahwa tidak lama setelah Qitian menerobos, dia membunuh Raja Iblis di alam iblis langit dan menyempurnakan tubuhnya menjadi senjata. Dengan satu tebasan, langit berbintang terbelah menjadi dua bagian. Di sisi lain, Aiden tiba-tiba merasa gemetar, seolah ada binatang yang tidak aktif di kegelapan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Boom! Tiba-tiba, dalam kehampaan yang tidak disadari, sesosok tubuh tersembunyi meledak dengan aura dewa surgawi jiwa yang baru lahir, membunuh Aiden. Kekuatan yang membekukan segalanya menyebar dengan cepat, menyebabkan para biksu di berbagai area langsung menjadi patung es. Bab 1242, Sekte Suci Taiyin. Semua ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Bahkan Qitian tidak segera mengetahuinya. Pria ini benar-benar lolos dari pandangan pikiran ilahi yang kuat. Aiden mengubah posisinya. Di kejauhan, selai rambut melayang ke bawah. Dia menatap pemuda di depannya dengan ekspresi dingin, seperti es ribuan tahun. Jika dia setengah langkah lebih lambat sekarang, yang terjadi bukanlah selai rambut yang rontok, melainkan sebuah kepala. Siapakah orang yang sangat berkuasa ini? Semua orang menatap lurus ke arah pemuda galak ini. Bang! Pemuda tegas itu pendiam dan langsung menyerang Aiden. Dalam sekejap, aura familiar meledak, sangat dingin, dan menyebar dengan cepat. Bahkan jika itu tidak terlalu mengejutkan seperti pertarungan sengit antara dua biksu kuat di kejauhan, itu tetap saja karena langit berbintang dengan cepat membeku, dan semuanya kelima jarinya dalam kondisi lambat. Para biksu dibekukan menjadi patung es. Kekuatan Taiyin. Lin Xiu terkejut dan sepertinya memahami sesuatu. Kekuatan Taiyin yang ada di mana-mana menyapu. Pemuda tegas ini jelas telah mempraktikkan serangkaian teknik yang sangat cocok dengan garis keturunan Taiyin, menunjukkan kekuatan terkuat dari garis keturunannya sendiri. Aiden merasakan jejak aura yang sama dari orang ini dan mengerutkan kening. Benar saja, apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Selama dia menunjukkan kekuatan Taiyin, dia akan diperhatikan oleh Sekte Suci Taiyin. Boom! Aiden juga melepaskan garis keturunan Taiyinnya saat tubuh suci Taiyin dibuka, rasa penindasan dari garis keturunan menghalangi serangan pemuda dingin itu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Perintah pembunuhan darah Taiyin di belakang Aiden juga muncul pada saat ini, dan cahayanya bersinar di langit berbintang. Itu tidak dapat disembunyikan dengan cara apapun, tidak peduli seberapa rendahnya itu. Darah Taiyinlah yang membunuhmu. Aiden ini telah membunuh orang-orang dari Sekte Suci Taiyin sebelumnya. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari suku Qin merasa bangga atas kemalangan tersebut. Dia benar-benar ingin mati, bintang jahat ini berani melakukan apapun. Apakah kamu berlumuran darah bangsaku? Pemuda yang dingin itu tiba-tiba menjadi sangat dingin dan berkata, tidak peduli apapun yang terjadi, garis keturunan Taiyin tidak boleh ditinggalkan di luar dan menodai sekte kita. Siapapun yang merupakan Taiyin di luar sekte kita akan dibunuh tanpa ampun. Aiden sebenarnya masih keturunan Taiyin. Lin Xiu, Luo Fusen, dan Luo Tianzhen memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, dan itu adalah garis keturunan Taiyin dengan kemurnian tinggi. Ini benar-benar merupakan garis keturunan yang hilang dari beberapa garis keturunan Raja Iblis dan garis keturunan abadi sejati. Bahkan beberapa orang yang paling berkuasa dan abadi sejati tertarik mempelajari garis keturunan Taiyin. Brengsek!
Xiao Yuseng hanya mengucapkan dua kata ini, dan dia bingung. Aku tidak menyangka setelah sekian lama menjadi saudara laki-laki Aiden, dia masih menyembunyikannya begitu dalam. Dia hanya merasa harus memperdalam hubungannya dengan Aiden. Apa sih, garis keturunan yang menentang surga adalah temannya, bukankah dia akan menjadi lebih makmur di masa depan? Antara kamu dan aku, yang satu hidup dan yang lainnya mati. Kata-kata Aiden singkat dan langsung pada sasaran. Kedua pembuluh darah Taiyin bertabrakan. Langit berbintang mendingin dengan cepat, ruangan membeku, dan semuanya melambat. Hati Aiden terguncang, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu, tapi sayangnya itu hanya kilatan inspirasi. Mata Taiyin. Matanya berubah abu-abu sepanjang waktu, seperti genangan danau bulan yang bergerak, dan dengan bunyi klik, ruang yang dibekukan oleh pemuda dingin itu terus pecah. Jarak antara kedua orang itu dengan cepat menutup. Hati pemuda yang dingin itu terguncang, dia merasa darah Taiyin Aiden lebih murni dari miliknya, tanpa kotoran. Ini sama sekali tidak mungkin, ini hanyalah garis keturunan Taiyin yang mengembara. Pembuluh darah Taiyin bertabrakan, dan aura dingin mencapai batasnya. Langit berbintang membeku, seolah alam semesta sedang menuju kegelapan sedingin es. Baik pemuda Aiden maupun Leng Jun memiliki kekuatan Taiyin, yang terus-menerus meletus dan memadatkan berbagai kekuatan magis. Ini adalah pertarungan yang tidak kalah kuatnya dengan yang ada di daftar naga. Ini juga pertama kalinya Aiden melihat teknik rahasia Taiyin yang sebenarnya dari Sekte Suci Taiyin. Bertarunglah denganku, dan kamu akan menghadapi kehancuran. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, pemuda tegas itu berbicara dengan dingin, dengan niat membunuh di wajahnya, dan mengangkat dengan satu tangan, seolah-olah dia sedang mengangkat seluruh alam semesta. Gemerisik, di langit berbintang, badai bertiup, dan suara menjadi lebih keras. Pola dewa abu-abu muncul satu demi satu, berubah menjadi monster hitam dan biru besar, dengan mata berdarah dan kejam. Pada saat kondensasi, sepertinya semacam keberadaan tabu dilepaskan. Suara yang tidak bisa dijelaskan bergema di langit berbintang. Sebuah pintu terbuka, dan sungai hitam pekat muncul di samping monster besar berwarna hitam dan biru itu. Sungai mengalir deras dengan suara yang mengejutkan, memancarkan suasana kuno, luas, dan membusuk. Seluruh langit berbintang bergetar, dan monster besar berwarna hitam biru itu bergegas menuju sungai. Dalam sekejap, semuanya membeku, dan ada mayat-mayat beku di sungai, yang bisa memenuhi langit berbintang, seolah-olah semua makhluk di dunia telah mati. Nafas yang menyesakkan mengalir ke wajahnya. Setan Mahaneter. Aiden sedikit terkejut. Menurut legenda, ini adalah iblis terlarang yang menjaga dunia bawah. Ia memancarkan suasana dingin yang menakutkan sepanjang tahun, menghalangi kesenjangan antara dunia bawah dan dunia lain. Teknik rahasia Taiyin pemuda dingin itu sebenarnya meniru monster sebesar itu. Namun, Aiden dengan cepat bereaksi dan menggunakan sutra abadi Taiyin untuk bertarung. Boom! Api Shenluo mula-mula menutupi permukaan tubuh, memancarkan aura dingin dan aneh, lalu menutupinya dengan bayangan dewa kuno Taiyin, dengan matanya yang tenang dan dingin, menatap ke arah Maha Underworld Demon. Detik berikutnya, kekuatan Aiden menembus ke tingkat yang baru, dan dia memancarkan aura keabadian, seolah dia ingin berdiri dalam waktu selamanya. Yin Shen Jue dan tubuh abadi Taiyin digunakan secara langsung dan ditumpangkan bersama-sama, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Dalam sekejap, Aiden bertabrakan dengan Maha Demon. Langit berbintang langsung dipenuhi aura kematian. Setelah dibekukan, ruang itu segera terkoyak, dan pecahannya berterbangan. Api Shenluo dan sungai menimbulkan riak yang mengerikan. Meskipun pertarungan dengan yang kuat telah mengaburkan keanggunannya, keunggulan putra ini masih sangat menakjubkan. Seru Luosan. Jika ingin memanen Aiden, obat mujarab bagi tubuh manusia, harga yang harus dibayar tidaklah biasa. Aiden dan pemuda dingin itu bertarung selama lebih dari 30 gerakan. Bintang-bintang pertempuran runtuh dan kesombongan mereka memenuhi langit. Setiap gerakan magis terkonsentrasi hingga batasnya, menunjukkan keterampilan yang paling indah. Pertikaian antara pria kuat sering kali terjadi dalam waktu singkat. Pemuda yang dingin itu sangat ingin membunuh Aiden, dan Aiden marah dan bersumpah akan membunuh pemuda yang dingin itu. Bang! Akhirnya, pada langkah ke-35, keseimbangan pertempuran hancur. Pedang Aiden menembus lapisan penghalang yang dipadatkan oleh kekuatan kalender lunar, menembus dada pemuda yang dingin itu, mengangkatnya, dan mengayunkan pedangnya dengan keras. Tubuh pemuda yang dingin itu terbelah dua, dan langit berbintang berlumuran darah. Jiwanya dan jiwa yang baru lahir bersatu sebentar, dan dia dengan cepat mundur dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak lagi memiliki ide untuk membunuh Aiden. Dia hanya ingin kembali ke Sekte Suci Taiyin dan meminta makhluk yang lebih kuat untuk membunuhnya. Memang benar kekuatan bertarung Aiden terlalu menakutkan. Hanya ada lebih dari 30 gerakan, dan setiap gerakan membuatnya merasakan ketakutan akan manusia menghadapi gunung berapi yang meletus, yang akan menghancurkannya dalam sekejap. Bab 1243, Lembah Pemakaman Dewa Dicuri.
Dia masih bisa menahannya di depan, tapi saat kekuatan yang terkondensasi menjadi semakin kuat, dia akhirnya menyerah. Kamu ingin pergi sekarang? Aiden mencibir dan berkata, tidakkah menurutmu aku mudah ditindas? Cahaya pedang menebas, sangat tajam dan mengandung aura waktu. Gerhana waktu. Jiwa pemuda yang dingin itu terkikis oleh kekuatan waktu. Dia menderita 5 kemunduran surga dan manusia. Dia menjadi sangat tua dan memancarkan aura pembusukan, yang membuatnya sangat ketakutan. Aku. Rentang hidupku, dalam perjalanan menuju akhir. Kamu memiliki perintah pembunuhan orang suci Taiyin. Siapapun yang dirasakan oleh orang-orang kuat dari sekte kita tidak akan berhenti mati. Pemuda yang dingin itu meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Mengetahui bahwa dia pasti akan mati, dia langsung memilih untuk mengekspos dirinya sendiri. Itu berubah menjadi bola cahaya dan bergabung ke dalam perintah pembunuhan darah Taiyin di belakang Aiden. Perintah pembunuhan darah Taiyin ini menjadi lebih aneh, merah seolah berdarah, dan aura dingin keluar setiap saat. Sepertinya pendengar sudah terpasang, dan sulit untuk menyembunyikan diri. Di sisi lain, pertarungan tingkat tinggi juga telah berakhir. Di luar dugaan, pemandangan mengejutkan muncul. Qitian, seorang biksu sakti yang baru saja membuat terobosan, menekan Gong Sun Su, seorang biksu veteran yang sakti. Pedang iblis abadi di tangannya langsung memotong tubuhnya. Ketika jiwanya lolos, wajahnya penuh rasa tidak percaya dan ngeri. Saya dikalahkan oleh seorang biksu kuat yang baru dipromosikan. Sosok Gong Sun Su gemetar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda harus tahu bahwa kesenjangan antara setiap alam kecil di antara para biksu yang berkuasa bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara Jindan dan Yuan Ying Tianjun. Kamu kalah. Qitian mengambil kembali pedang iblis abadi dan berkata dengan suara dingin. Boom! Semua orang di langit berbintang merasa jijik dengan gelombang badai di pikiran mereka, dan mata mereka yang menatap Qitian penuh dengan kekaguman. Ini adalah biksu sakti yang baru berusia lebih dari 3.000 tahun. Dibandingkan dengan umur 10.000 tahun, dia berada di puncak usianya yang lurus. Dengan Aiden yang memiliki pelindung seperti itu, negara adidaya harus mempertimbangkan apakah mereka dapat memprovokasi dia. Gong Sun Su menunduk, matanya penuh keengganan dan keputusasaan. Dia tahu bahwa Qitian mampu membunuhnya saat dia kalah, hanya karena ada teman baiknya di bintang Xuanji yang mengawasi pertempuran setiap saat. Qitian takut, jadi dia tidak membunuhnya. Rekan Tao, saya yakin saya kalah dalam pertempuran ini. Gong Sun Su berinisiatif untuk berbicara, tetapi tatapan sinis muncul di matanya. Diterima. Qitian tidak terlalu memperhatikannya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, seorang murid dari lembah pemakaman dewa tiba-tiba berlari, berlumuran darah dan dalam keadaan yang menyedihkan. Ini tidak bagus, tolong cepat kembali, tetua ketiga. Lembah pemakaman dewa diserang oleh bajingan Hao Wei Ren itu. Murid lembah pemakaman dewa meraung kesedihan dan kemarahan, lalu meninggal karena kelelahan dan jatuh ke tanah. Tetua ketiga lembah pemakaman dewa telah lama dibunuh oleh Qitian dan berubah menjadi awan kabut darah yang mengambang di langit berbintang. Apa? Negara adidaya utama tampak aneh. Tanpa diduga, pada saat ini, Hao Wei Ren akan menyerang lembah pemakaman dewa. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Hao Wei, seharusnya sebuah makam penting di lembah pemakaman dewa dicuri. Masih ada beberapa orang dari lembah pemakaman dewa di sini. Ketika mereka mendengar berita itu, ekspresi mereka langsung berubah suram. Ayo, kita lihat juga. Aiden tidak bisa memanen obat hebat ini untuk tubuh manusia, tapi kegembiraan lembah dewa pemakaman masih harus dilihat. Qitian juga berpikir sejenak dan memilih untuk pergi ke lembah para dewa pemakaman. Dia sangat tertarik dengan alternatif super tersebut, dan dia juga sangat tertarik pada orang-orang yang merampok makam di lembah para dewa pemakaman. Pemakaman para dewa. Ini adalah kartu truf dari lembah para dewa yang terkubur. Ia mengendalikan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak puluhan tahun cahaya di dekatnya. Langit berbintang di daerah ini telah dipengaruhi oleh lembah pemakaman dewa dan telah menjadi kuburan kosmik. Setiap planet adalah kuburan besar, dan mayat kuno yang digali dari tempat yang tidak diketahui di lembah pemakaman dewa dikuburkan. Oleh karena itu, setiap planet dipenuhi dengan energi suram, sehingga menyulitkan manusia normal untuk bertahan hidup. Dan bintang pemakaman dewa adalah kuburan super. Para biksu yang berani datang satu demi satu, memandangi planet luas di depan mereka, hanya merasakan rasa takut muncul di hati mereka, dan mereka sangat ketakutan. Planet ini adalah tempat berkembang biaknya mayat yang sangat besar. Setiap jengkal tanah memancarkan energi yin yang kuat, yang sangat menyeramkan dan cocok bagi jenazah untuk melahirkan kebijaksanaan dan menjalani kehidupan kedua. Di planet ini, ada beberapa sudut yang menjadi kawasan terlarang bagi kehidupan akibat terkuburnya mayat-mayat purba. Ini adalah planet yang luar biasa. Aiden terkejut dan melihat petunjuknya. Tanah yin, ini adalah planet yang terbuat dari bumi yin. Planet seperti itu biasa terjadi di dunia budidaya, tetapi kebanyakan dari mereka ada di wilayah terlarang di alam semesta, dan bahkan Kaisar Abadi pun harus berhati-hati. Saya tidak menyangka planet seperti itu akan muncul di tempat ini.
Aura yang dipancarkan oleh bumi Yin menyelimuti beberapa tahun cahaya di dekatnya. Banyak planet yang terkikis oleh aura bumi Yin dan secara bertahap bermutasi menjadi bintang kematian. Kekuatan super yang menakutkan. Luo San juga harus takut, ini adalah tempat penimbunan mayat yang sangat besar. Jika 10 suku kuno tidak menahan lembah pemakaman dewa, dan lembah pemakaman dewa tidak mencapai puncaknya, saya khawatir sebagian besar bintang Changlan wilayah akan menjadi zona mati. Planet ini akan menjadi bintang kematian. Dia masih ingat dengan jelas bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, 10 klan kuno yang tercatat dalam sejarah klan bergabung untuk menaklukkan lembah pemakaman dewa. Setelah merusak lembah para dewa yang terkubur, 10 suku kuno mencoba mengendalikan metode rahasia bagaimana mayat-mayat kuno dapat menjalani kehidupan kedua mereka, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sebaliknya, mereka memberikan kesempatan kepada lembah para dewa yang terkubur bernapas dan secara bertahap memulihkan vitalitas mereka. Aneh, secara logika, Hao Wei hanyalah orang yang setengah kuat. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk dengan paksa masuk ke lembah pemakaman dewa? Kakek Lin Xiyu mengungkapkan keraguan semua orang. Segera, keraguan itu hilang. Di dalam bintang pemakaman dewa, aura kuat meletus dengan berani, menutupi seluruh planet. Aura itu begitu luas bahkan mata Qitian pun berbinar. Ini adalah aura Hao Wei Ren. Namun, aura kekuatan besar ini agak tidak stabil, seolah-olah Hao Wei Ren baru saja menerobos ke alam kekuatan besar. Kamu berani menjadi begitu sombong setelah menerobos ke alam kekuatan besar. Aiden terdiam. Terlihat bahwa seluruh bintang pemakaman dewa berada dalam kekacauan. Hao Wei bertindak tidak bermoral. 7 makam besar telah dibuka olehnya dan semua harta di dalamnya telah dicuri olehnya. Hati lembah pemakaman dewa berdarah. Ketujuh makam besar ini bukanlah makam biasa, mayat-mayat kuno di dalamnya semuanya memiliki latar belakang yang bagus dan kuat selama hidup mereka. Mereka menghancurkan semua feng shui di dalamnya dan mengganggu proses pemeliharaan mayat. Entah berapa banyak usaha yang diperlukan untuk membuat mayat purba itu melahirkan kecerdasan spiritual. Para tetua lembah pemakaman dewa ingin mengupas kulit dan kram Hao Wei Ren. Boom! 3 biksu kuat dari lembah pemakaman dewa sangat marah dan mengejar Hao Wei Ren dengan liar. Tapi setelah orang ini menerobos ke alam kekuatan besar, meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung 1 lawan 3, kemampuannya untuk melarikan diri telah meningkat pesat, membuat mereka bertiga hanya menatap. Bab 1244, Tamu-tamu. Melihat ke belakang, Hao Wei Ren masih tidak lupa mengejeknya. Haha, ayo pergi, menghitung orang-orang terkenal dan menatapku. Sambil berbicara dan tertawa, makam besar itu tersapu abu. Lihat, abu yang berterbangan juga bisa dimusnahkan dengan berbagai cara. Para dewa memusnahkan diri mereka sendiri dengan abu yang berterbangan dengan berbagai cara. Lin Xiyu bekerja sangat keras untuk menahan tawanya, jadi dia hanya tertawa maju dan mundur, dahan-dahannya gemetar karena tawa, yang sama sekali tidak sesuai dengan wajah cantiknya. Kakek Lin Xiyu terbatuk 2 kali, merasa wajahnya telah benar-benar dipermalukan, dan menutupi wajah lamanya. Lin Xiyu mendapatkan kembali keanggunannya, sepertinya dia tidak peduli tentang apapun, dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hei, hidup ini. Guk-guk. 2 gonggongan terdengar, dan seekor anjing kuning besar mengejar Hao Wei Ren dengan tidak sabar, menggigitnya sejauh 10 mil, dan sudut pakaiannya ditutupi bulu anjing. Dahuang, aku tidak akan berpura-pura menjadi keren lagi, lepaskan, cepat lepaskan. Hao Wei ingin menangis tetapi tidak menangis. Anjing kuning besar itu membuka mulutnya dan melihat. Seekor anak anjing kecil, membawa mayat kuno, berlari dengan enggan. Itu adalah binatang Zuin. Setelah Aiden menyadarinya, dia tersenyum bodoh. Dia tidak menyangka orang ini masih harus bekerja keras setelah meninggalkannya. Zuin Bis merasa sangat sedih. Aiden Pi dan Hao Bajingan bukanlah orang baik, mereka hanya tahu cara memeras nilai sisa miliknya. Dia adalah binatang Zuin yang agung, tapi dia sebenarnya diperlakukan seperti anak anjing dan diintimidasi. Jika bukan karena anjing kuning besar yang memiliki aura yang membuatnya takut, binatang Lilin Yin akan menghirupnya dengan cakarnya. Membawa mayat kuno, binatang Zuin melampiaskan ketidakpuasannya kepada orang-orang di lembah pemakaman dewa. Haha, mayatmu sepertinya berisi bacon berumur 10.000 tahun, jadi pasti rasanya enak. Seorang biksu yang kuat dari lembah para dewa pemakaman, gelombang, pohon sterling akeong dan tanda pagar. Dia tidak lagi tahu bahasa kotor macam apa yang harus digunakan. Dia sangat marah dan amarahnya yang telah berlangsung selama ribuan tahun tiba-tiba keluar. Apa-apaan ini, bahkan seekor anjing pun berani mengejeknya. Yang menyedihkan adalah Hao Wei Ren tidak bisa terjebak dalam formasi berenergi tinggi di lembah pemakaman. Orang ini sepertinya telah tinggal di lembah pemakaman selama ribuan tahun dan akrab dengan setiap tempat. Jangan melawan mereka secara langsung. Teruslah berbicara, mempengaruhi mentalitas mereka. Marah, manusia dan penjahat bersatu. Mereka sangat marah sampai gigi mereka gatal. Kebetulan keabadian sejatinya tertidur lelap. Mereka, sekelompok biksu yang kuat, tidak memiliki kekuatan bertarung dan tidak dapat menangkapnya. Semuanya di luar,
Tolong jangan ikut campur dalam urusanku, jika tidak, kuburan leluhurmu akan dicuri. Hao Weiren melihat ke langit dan memperingatkan negara adidaya yang menonton pertunjukan tersebut. Wajah klan Luo, klan Qin, istana Xingyu, negara adidaya ini semuanya menjadi gelap. Mereka benar-benar tidak berani ikut campur. 3 tahun lalu, karena Hao Weiren menjebak sekelompok besar negara adidaya di runtuhan naga sejati, mereka bersatu dan memburu Hao Weiren, tetapi dia melarikan diri. Setelah itu, kuburan leluhur keluarga mereka sedikit banyak dilindungi. Mereka tidak lagi meragukan bakat Hao Weiren di bidang ini. Semua negara adidaya mengungkapkan kepergian mereka, yang membuat wajah semua orang di lembah pemakaman dewa menjadi gelap gulita. Ini adalah pertunjukan yang luar biasa. Seorang biksu yang kuat dari lembah para dewa yang terkubur benar-benar ingin menembak mati semua orang yang menonton pertunjukan itu, tetapi orang-orang ini berasal dari 10 suku kuno teratas atau dari kekuatan super. Lembah para dewa yang terkubur pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Hao Weiren mengobrak-abrik ruang dan tiba di bintang kematian tidak jauh dari bintang pemakaman dewa. Dia sekali lagi mengangkat sebuah makam besar, yang membuat para tetua lembah pemakaman dewa merasa gatal karena marah. Aiden juga memperhatikan sebuah petunjuk. Dia melirik ke arah Xiao Yuseng dan berkata, "Ayo, ceritakan sebab dan akibat dari masalah ini." "Sepertinya kamu sudah menyadarinya." Xiao Yuseng memutar kepalanya dan berkata dengan cibiran di wajahnya, "Hao Weiren dan aku bergabung untuk memberiku pecahan pil naga dan membiarkanku berakting dalam sebuah drama." Semuanya sudah jelas. Pantas saja pada awalnya Xiao Yu mengklaim bahwa Aiden berada di lembah pemakaman dewa, namun para biksu yang bergegas ke lembah pemakaman dewa telah ditipu habis-habisan, dan mereka mungkin semua sudah mati. Namun, Hao Weiren bersedia mengeluarkan pecahan pil naga, yang agak di luar dugaan Aiden. Di bintang pemakaman dewa, para tetua yang kuat di lembah pemakaman dewa semuanya memperlihatkan gigi dan mata mereka penuh dengan mata merah, seolah-olah mereka melihat musuh yang membunuh ayahnya dan mengambil istrinya, dan membunuh Hao Weiren. Boom! Hamparan luas langit berbintang ini dengan cepat ditutupi oleh aura tingkat energi. Planet-planet bergetar dan hancur, menjadi meteorit di langit berbintang dan jatuh ke segala arah. Banyak biksu yang langsung hancur berkeping-keping oleh meteorit, membuat takut yang lain agar segera mundur. Lelucon ini berlangsung selama 1 jam dan berakhir dengan Hao Weiren lolos tanpa cedera. Sebelum pergi, binatang Suyin mengedipkan mata ke arah Aiden, dan Aiden mengirim pesan, "Ambil setidaknya sepertiga dari barang-barang di tubuh orang tua itu, jika tidak jangan datang menemui saya." Suaranya sangat dingin. Binatang Suyin gemetar hebat dan buru-buru menyetujuinya. Bagaimanapun, nyawanya ada di tangan Aiden. Aiden Pi masih sangat kejam. Suyin bis menghela nafas dalam hatinya, merasakan sulit baginya untuk melepaskan diri dari cengkeraman iblis, dan berduka atas Hao Weiren. "Bukannya aku mengkhianatimu, tapi Aiden Pi yang terlalu kejam." Lelucon sudah berakhir. Semua orang merasa sedikit bingung. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini, dan sulit bagi otak untuk mencerna semuanya sekaligus. "Mulai hari ini, saya adalah pelindung Aiden. Saya tidak peduli dengan urusan generasi muda. Tetapi jika seseorang dari generasi yang lebih tua ikut campur, saya tidak akan sopan dalam memperbaiki monster tersebut." Qitian mengucapkan kata-kata kasar, yang membuat semua orang terdiam. Langit berbintang benar-benar terguncang. Kalimat ini adalah peringatan bagi para veteran penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dan biksu yang kuat. Bahkan 10 klan kuno teratas pun sangat takut pada mereka. Bukan karena mereka tidak dapat membunuh biksu yang kuat berdasarkan latar belakang mereka, tetapi biksu yang kuat dari kuali musim semi dan musim gugur sedang dalam masa puncaknya, dan dia harus membayar harga yang mahal untuk membunuhnya sepenuhnya. Jika tidak, dia harus selalu aktif berjaga-jaga terhadap balas dendam. Dalam arti tertentu, Buddha dan Iblis adalah muridku. Tiba-tiba, pesan Qitian sebelum pergi membuat Aiden terlihat aneh. Dengan kata lain, saya punya keponakan tambahan tanpa alasan. "Teman kecilku, pintu klan Lin kami terbuka untukmu kapan saja." Klan Lin menyambutmu kapan saja. Kakek Lin Xiu menyipitkan matanya dan tampak ramah. "Mulai hari ini, saya nyatakan bahwa Aiden adalah tamu klan Luo kita. Siapapun yang berani menyentuhnya akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Luo San juga berkata. Wow! Kata-kata Luo San benar-benar membuat takut semua orang. Tanpa diduga, orang Luo begitu bertekad untuk memberikan Aiden posisi menteri tamu. Anda harus tahu bahwa ini hanya dapat diperoleh dengan memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat Luo, dan banyak orang hanya dapat memimpikannya. Tiba-tiba, Aiden menjadi menteri tamu termuda di suku Luo. "Tunggu aku." Dewa surgawi jiwa yang baru lahir dari sekte iblis Dulci menatap Aiden dengan ganas, penuh keengganan. Orang-orang dari klan Qin, klan Wang Quan, dan istana Xingyu juga pergi dengan wajah cemberut. Untuk sesaat, langit berbintang menjadi sunyi. Aiden juga pergi dari sini dan memiliki banyak hal yang harus diselesaikan dan dicerna. 3 hari kemudian, Star Daily menerbitkan berita utama, yang memakan banyak tempat, tamu termuda dalam sejarah orang Luo. Bab 1245, Jurang Changlan.
Dari didambakan oleh negara adidaya untuk pengobatan tubuh manusia, hingga mengalahkan makhluk keempat hingga ke-11 di daftar harimau, mengalahkan Hu Yihai yang menerobos ke Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan kemudian mengalahkan Zhang Yufeng yang berada di urutan ketiga dalam daftar harimau. Negara adidaya seperti keluarga kerajaan dan keluarga Qin melancarkan serangan. Kemudian pelindung tingkat tinggi yang misterius muncul dan menyapu segalanya dengan kekuatan guntur. Bahkan biksu veteran yang kuat seperti Gong Sun Su bukanlah tandingannya. Klan Lin menyukainya, dan klan Luo langsung menyatakan Aiden sebagai tamunya. Semua ini seperti mimpi. Sebagai gambaran, hanya 3 tahun sejak Aiden datang ke wilayah Bintang Changlan dari ketidakjelasan untuk mencapai kekuatan tempur yang sebanding dengan Tuan Surgawi Jiwa yang baru lahir. Dia baru berusia 20 tahun. Jika orang-orang di wilayah Bintang Changlan mengetahuinya, dibutuhkan satu batu untuk menimbulkan ribuan gelombang. Pada usia 20 tahun, ramuan emas mencapai puncaknya dan membunuh Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Tidak ada yang bisa mempercayai transformasi tersebut, karena mengira itu hanyalah gimmick untuk mendapatkan perhatian. Bahkan Aiden sendiri merasa sedikit sedih. Hasil kultivasinya di kehidupan ini melebihi ekspektasinya dan membuatnya sangat puas. Ia takut waktu untuk kembali ke puncak kehidupan sebelumnya harus jauh lebih awal. Nenek, semua pusat perhatian telah dibayangi oleh anak ini. Hao Weiren melihat steril Sky Daily di tangannya, merasa sedih dan memukuli dadanya. Berita utama ketenaga kerjaan dan manajemen, berita utama. Dia pergi ke lembah pemakaman dewa, pertama untuk membalas dendam, dan kedua, untuk menjadi berita utama dan merasa bangga. Tanpa diduga, Aiden muncul di tengah jalan dan mencuri popularitasnya. Bintang Jalan. Ini adalah planet yang paling dekat dengan kekuatan Pavilion Taichang. Meskipun tidak sepenting bintang Xuanji di wilayah Bintang Changlan, ia juga merupakan salah satu bintang utama dan mengumpulkan semua negara adidaya utama. Faktanya, dalam 3 tahun terakhir, Aiden paling takut dengan kekuatan Pavilion Taichang. Dia tidak ikut campur dalam pertarungan antar kekuatan di wilayah Bintang Changlan. Dia menyendiri dan membuat daftar naga dan daftar harimau. Tidak ada yang berani memaksakan otoritas mereka, dan bahkan 10 klan kuno besar menerimanya dengan acuh tak acuh. Jika itu adalah kekuatan lain, mereka pasti sudah hancur sejak lama. Sunfire Phoenix, Corpse Evil, dan Sky Poison Beast telah bergabung dengan tubuh Buddha teratai emas. Tiba-tiba, Aiden merasakan sesuatu dan jantungnya berdetak kencang. Berbicara tentang tubuh Buddha teratai emas, ia memiliki kekuatan hukum Buddha, memiliki beberapa bawahan tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan memiliki harta seperti legiun patung batu dan buku-buku kuno yang tidak lengkap, yang bahkan lebih kuat daripada dewa aslinya. Saya tidak tahu seberapa kuatnya ketika saya berkultivasi dengan tenang di Fei Longstar. Aiden menarik kembali pikirannya, mengeluarkan besi tua yang akan ditemukan di rumah lelang besar, meletakkannya di telapak tangannya dan menatapnya dalam diam. Tidak peduli berapa banyak energi nyata yang disuntikkan ke dalam potongan logam ini, tidak akan ada reaksi sama sekali. Hanya ketika Dao Jue sedang beroperasi barulah ia bereaksi, dipenuhi dengan aura misterius dan tak terduga, seperti menghadapi prinsip tertinggi seluruh alam semesta, hantu dan dewa tak terduga. Fondasi saya adalah Dao Jue Agung, tetapi saya hanya memiliki paruh pertama volumenya. Akhir dari latihan saya adalah mencapai Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Jika saya ingin melangkah lebih jauh, saya hanya dapat menemukan paruh kedua volume tersebut. Aiden menunduk dan mulai berpikir. Dia sekarang berada di puncak inti emas, dan akan memakan waktu hingga 2 tahun untuk menerobos ke Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Masalah ini harus diselesaikan. Biar aku lihat, apa rahasiamu? Aiden melihat potongan besi itu, matanya bersinar, dan Dao Jue mulai bekerja kembali. Dengan keras, tempat itu diselimuti aura kekacauan, seolah dunia sedang diciptakan. Lembaran besi itu mekar dengan cahaya ilahi yang tak terukur, dan bintik-bintik karat di atasnya terkelupas. Nafas waktu mengalir deras seperti aliran deras, dan mengalir ke dalam pikiran Aiden. Boom, pikiran Aiden tiba-tiba bergetar. Di bawah pengaruh aliran deras ini, dia melihat gambaran buram. Itu adalah istana surgawi yang sangat besar, berdiri di tengah galaksi yang luas, seolah-olah itu adalah benda paling suci di dunia, dengan cahaya ilahi tak berujung yang menutupi puluhan tahun cahaya. Di istana surgawi, sebuah dekret dikeluarkan, mengguncang seluruh bidang bintang. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya mematuhi perintahnya. Tapi tiba-tiba, bayangan hitam muncul, besar dan tak terbatas, menutupi cahaya bintang matahari yang tak terhitung jumlahnya, seolah ditelan oleh binatang gelap, cahaya bintang menghilang, dan bidang bintang jatuh ke dalam kegelapan. Ada suara pertempuran, suara suci kuno bergema di seluruh dunia, dan makhluk menakutkan berjatuhan. Bintang-bintang berduka atas mereka, dan hujan darah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Pada akhirnya, istana surgawi terbelah menjadi 2 oleh cahaya pedang yang tiba-tiba dan menakutkan, dan jatuh ke dalam jurang yang gelap. Saat Aiden melihat jurang maut, hatinya terkejut. Area terlarang di alam semesta. Itu jelas merupakan area terlarang di alam semesta. Jurang itu adalah monster yang melahap segalanya di alam semesta. Ia memancarkan aura yang aneh, busuk, dan tidak menyenangkan. Jurang Changlan. Tiba-tiba,
Suara gemuruh bergema di benak Aiden, seperti makhluk purba yang meraung dalam kesedihan, sangat mengguncang jiwanya. Apakah ini nama jurang kosmik? Setelah jurang kosmik benar-benar menelan istana surgawi, cahaya ilahi tiba-tiba terlepas dari semua kekuatan aneh dan terbang keluar. Itu adalah bongkahan besi persis seperti yang ada di tangan Aiden, seperti bagian dari artefak. Namun, karena itu, bongkahan besi itu terkuras seluruh kekuatannya, meredup sepenuhnya, dan jatuh ke planet tak dikenal. Banjir mereda. Gambaran membingungkan itu juga hilang. Aiden dengan hati-hati mengingat kejadian tadi dan berpikir keras. Apakah ini asal mula lembaran besi? Istana surgawi itu pasti ada hubungannya dengan Dao Jue. Karena Aiden merasakan aura yang sama dengan Dao Jue agung di dalamnya. Namun, ada berita buruk di sini yang sangat mengejutkan Aiden. The Abyss of Changlan. Aiden terus menyebut nama ini, merasa ketakutan. Dahulu kala, terdapat ruang terbatas di wilayah bintang Changlan yang menguasai ratusan wilayah bintang di dekatnya. Sebagai makhluk abadi di kehidupan sebelumnya, dia sangat menyadari kengerian kawasan terlarang di alam semesta. Ada keberadaan misterius dan tidak diketahui di sana, tidak aktif dari generasi ke generasi, mengubah langit berbintang menjadi tempat di mana semua kehidupan punah. Bahkan jika Kaisar Abadi masuk jauh ke dalam wilayah terlarang di alam semesta, dia akan bertemu makhluk yang tak terbayangkan, dan terkadang dia akan terluka atau bahkan mati. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya Changlan Abyss. Hanya saja karena berbagai sebab, kawasan terlarang di alam semesta ini hancur, atau kekuatannya rusak parah, dan tidak bisa lagi mengendalikan ratusan bidang bintang, sehingga hancur dan masing-masing bidang bintang padam secara mandiri. Meskipun area terlarang di alam semesta sangat menakutkan, ada juga sosok tak tertandingi di antara Kaisar Abadi yang kekuatan tempurnya tak tertandingi dan dapat menyamai area terlarang. Aiden berpikir dalam hati. Untuk sesaat, wilayah bintang Changlan yang kecil menjadi misterius di mata Aiden, seolah ditutupi tabir sejarah. Bidang bintang ini pasti sangat makmur sejak dulu. Tapi, bagaimana cara menemukan reruntuhan Changlan Abyss? Ini benar-benar membuat Aiden bingung. Wilayah bintang Changlan memiliki luas ratusan tahun cahaya. Bahkan pikiran ilahi dari makhluk abadi tidak dapat menutupi seluruh wilayah bintang, apalagi area terlarang di alam semesta keberadaannya cukup kuat untuk membingungkan langit. Kamu tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini, kamu hanya bisa melakukannya perlahan-lahan. Aiden berpikir dalam hati. Perahu itu secara alami akan lurus ketika mencapai jembatan. Bersambung.